Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ejaan loh. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam ejaan? Apa aja yang akan kita pelajari di dalamnya? Yuk, simak videonya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Nasuha Sifah, bisa dipanggil Asfa. Perkenalkan, nama saya Mia Ovianti Kurniawan, bisa dipanggil Mia. Dan saya Riki Mubarok, bisa dipanggil Sayang. Astagfirullah, kebiasaan maaf, bisa dipanggil Riki. Submateri yang akan dibahas pada kali ini yaitu nomor 1, pengertian ejaan, 2, fungsi atau penggunaan ejaan, 3, pemakaian huruf, 4, penulisan kata, dan 5, pemakaian tanda baca. Kira-kira materinya seperti apa sih? Simak videonya secara utuh ya teman-teman, karena akan ada banyak sekali informasi dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa untuk bahagia walaupun hati sedang terluka karena telah ditinggalkannya. Tarik ses, semongko. Hehe, maaf teman-teman, bercanda. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Pengertian ejaan lainnya adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu aspek fenologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Ejaan sendiri ada 2 macam, yaitu ejaan fenotis dan ejaan fonemis. Ejaan fenotis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf. Dengan demikian, terdapat banyak lambang atau huruf yang dipergunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis. Fungsi atau penggunaan ejaan. Dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu sebagai 1. Landasan pembakuan tata bahasa, 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, dimulai dari huruf A sampai huruf Z. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ketiga, huruf konsonan. Pemakaian huruf-huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu semua huruf abjad kecuali huruf vokal. 4.
huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. 6. Huruf kapital. Huruf kapital dibagi atas beberapa macam. Macam-macam huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Huruf kapital terletak di huruf A pada kata apa. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf kapital terletak di huruf P pada kata pekerjaan. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Huruf kapital terletak di huruf A kata Amir dan huruf H kata Hamzah. Jenderal Kancil. Huruf kapital terletak di huruf J kata Jenderal dan huruf K kata Kancil. Begitu pula dengan Alessandro Volta. Catatan: 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, huruf M pada kata mujair, mesin diesel, huruf D pada kata diesel, dan 5 ampere, huruf A pada kata ampere. 2. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, huruf I pada kata Indonesia. Suku Dani, huruf D pada kata Dani. Bahasa Bali, huruf B pada kata Bali. Catatan: nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, huruf I pada kata Indonesia. Ke-Inggris-Inggrisan, huruf I pada kata Inggris-Inggrisan. Dan ke-Jawa-Jawaan, huruf J pada kata Jawa-Jawaan. D. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Galungan. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan: huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Selat Lombok, Jakarta, dan Kelinci, Kelurahan Rawamangun. Catatan: huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, huruf T pada kata teluk. Mandi di sungai, huruf S pada kata sungai. Menyeberangi selat, berenang di danau. 2. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali atau Citrus maxima, kacang Bogor, nangka Belanda, dan petai Cina. F. Huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti de, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, DT, Datuk, RA, Raden Ayu, TN, Tuan, NY, Nyonya, dan SDR, Saudara. I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Deni bertanya, itu apa bu? Surat saudara telah kami terima dengan baik. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kata ganti Anda ditulis dengan 7. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Seperti contoh dalam kata abad. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Catatan, 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. 8. Huruf tebal. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kata et pada ungkapan ora et labora itu artinya dan. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Seperti halnya pada makalah terkait latar belakang, terus itu permasalahan, tujuan, rangkuman itu ditulis tebal. 4. Penulisan kata. 1. Yaitu kata dasar.
kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan yang baku. Misalnya, saya pergi ke pasar. Laptop gaming sangat mahal. Selanjutnya, kata berimbuhan. Imbuhan ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan dari awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Berjalan. Awalan yaitu di ber dengan kata dasar jalan. Kata gemetar itu pada sisipan dengan me dan getar sebagai kata dasar. Lukisan dengan an dengan akhiran dan lukis sebagai dasarnya. Contoh lagi, perbaikan dengan bentuk dasarnya baik dengan imbuhan gabungan awalan dan akhir berupa per dan kan. Catatan, imbuhan yang diserap unsur asing, isme, man, wan, atau ditulis dengan bentuk kata dasarnya. Misalnya, hedonisme, wartawan, dan lain sebagainya. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Untuk contohnya bisa dilihat di tabel ya teman-teman. Catatan, apabila diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berupa huruf kapital maka dirangkat dengan tanda hubung. Misalnya non-Asia, non-PKI, dan lain-lain. Bentuk maha yang diikuti nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan awalan huruf kapital kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengampun. Selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya dengan mengulang unsur yang pertama. Misalnya orang-orang. Selanjutnya gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim itu disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, orang tua, dan lain-lain. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak tanda hubung istri pejabat ditulis anak istri tanda hubung pejabat. Tentu akan menimbulkan salah pengertian jika ditulis demikian. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, garis bawahi. Selanjutnya pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan dengan kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, niat, saat. B. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya pada kata pandai, ranjau, boykot, dan lain-lain. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lawan, dengan, dan lain-lain. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, makhluk, mandi, dan lain-lain. Pemenggalan kata turunan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya berjalan. Jika terdapat dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat digabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal dengan seperti kata dasar. Misalnya biografi. Biografi di tengah bio dan grafi ada tanda hubung. Kita penggal lagi, bi tanda hubung o tanda hubung gra dan tanda hubung v. Selanjutnya kata depan.
Kata seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di spasi mana Anos tinggal. Selanjutnya, Hasirama pergi ke spasi pasar. Itu ditulis terpisah. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah itu ditulis lah, baca dan lah tidak dipisah. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misal kata, apapun permasalahan. Apa dan pun ditulis terpisah. Partikel pun yang merupakan unsur ditulis serangkai. Ada contohnya, yaitu meskipun, walaupun, adapun, dan bagaimanapun. 3. Partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai. Misalnya, mereka masuk ke ruangan satu persatu. Arti kata per di sini adalah demi. Harga beras Rp9.000 per kilogram. Arti kata per di sini menunjukkan harga tiap kilogram beras adalah Rp9.000. Hanif mendapatkan gaji per awal bulan. Kata per di sini menunjukkan bahwa Hanif mendapatkan gaji mulai awal bulan. Selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik. Misalnya, W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman, Kol. Darmawati, artinya Kolonel Darmawati. 2. A. Singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga, badan, atau organisasi, serta dokumen ditulis tanpa titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT, Perseroan Terbatas. 3. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, halaman, itu ditulis HLM, dan lain-lain itu ditulis DLL, DSB, dan sebagainya. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, kuprum, CM, sentimeter, dan lain sebagainya. 6. Akronim, nama diri terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, LIPI, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini tidak ada tanda titik. 7. Akronim, nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik. 8. Akronim, bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu, pemilihan umum, ditulis tanda atau huruf kecil. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini yang lazim dipakai adalah bilangan atau angka Arab dan Romawi. Untuk contohnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. 2a. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Seperti contoh
saya mendapatkan uang 25 juta rupiah tunai. Jadi untuk penulisannya bukan lagi angka, melainkan ditulis dengan juta, bukan 0 yang berjumlahnya 6. 4. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, laptop Asus ROG ini telah kujual. Misalnya lagi, bentuk contoh kompleksnya, ku mencintaimu apa adanya. Untuk selanjutnya, kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pemakaian tanda baca. Tanda baca merupakan simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan untuk menunjukkan struktur suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca sendiri memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah 1. Tanda titik. Penggunaannya adalah dipakai saat kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya adalah tanda koma. Penggunaannya adalah dipakai di antara pemerincian atau pembilangan, dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, namun tidak dipakai apabila induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Dipakai di belakang kata ungkapan seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dari itu, dan meskipun demikian. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan sapaan seperti bu, kak, pak, dan nak. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung, namun tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung berupa kalimat tanya, perintah, atau kalimat seru yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Penggunaannya adalah dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya adalah tanda titik 2. Penggunaannya adalah dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai di antara surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya adalah tanda hubung. Penggunaannya dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka
atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Dan dipakai untuk merangkai, baik se, ke, dan an. Dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, dan digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya adalah tanda pisah. Penggunaannya adalah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya adalah tanda tanya. Penggunaannya adalah dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah tanda seru. Penggunaannya adalah dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah tanda elipsis. Penggunaannya adalah dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda elipsis itu didahului dengan dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik yang berjumlahkan 4 buah. Kemudian adalah tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Dan dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Penggunaannya adalah dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya adalah tanda kurung. Penggunaannya adalah dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kebenarannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Dan yang terakhir adalah tanda kurung siku. Penggunaannya adalah dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Wah, gak terasa udah sampai di slide yang paling ditunggu oleh teman-teman semuanya, yaitu jeng 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 penutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video pembahasan ejaan dari kelompok kami. Ada satu pantun untuk teman-teman semuanya. Menyeberang sungai menggunakan sampan, tak lupa dengan alat peraga. Jangan pernah lupa untuk sarapan, karena berharap juga butuh tenaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.